Selamat malam. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar sebagai pengganti UAS ya untuk pelajaran pengantar metalurgi dan material. Tepatnya pada bab 15 yaitu karakteristik, application, and processing of polymers. Di kelompok kami terdapat 9 orang dan kami akan menjelaskan masing-masing learning objektifnya. Jadi singkat saja definisi dari polimer. Polimer merupakan struktur makromolekul yang terbentuk dari pengikatan bersama molekul-molekul kecil yang disebut monomer. Di proses pembentukan polimer ini dikenal sebagai reaksi polimerisasi. Ya, pada learning objective yang pertama, kami disuruh untuk make schematic plot of the three characteristic stress strain behaviors observed from polymeric materials. Pada learning objektif ini terdapat sebuah kurva ya, kurva yang menggambarkan perilaku tegangan-regangan yang masing-masing kurva A, kurva B, dan kurva C. Di sini dapat dilihat pada kurva A ini disebut sebagai polimer getas atau brittle polimer. Jadi pada kurva ini menunjukkan bahwa garisnya hampir lurus ke atas yaitu secara vertikal yang menunjukkan sifat getas. Jadi bahan ini menunjukkan deformasi elastis dan langsung patah tanpa mengalami deformasi plastis yang signifikan. Contohnya sebagai kaca akrilik. Ya, lanjut pada kurva B. Di sini bisa dilihat kurva B memperlihatkan bahwa titik leleh dan deformasi plastis belum patah. Kurva B ini biasanya disebut sebagai polimer plastis atau plastik polimer. Jadi perilakunya mirip dengan logam, di mana deformasi elastis diikuti oleh titik leleh atau yielding dan deformasi plastis yang signifikan sebelum patah. Contohnya yaitu polipropilena. Jadi dia itu bahan-bahan yang digunakan untuk kemasan-kemasan makanan atau minuman-minuman ringan ya, makanan ringan. Contohnya seperti itu. Kurva yang terakhir yaitu kurva C. Di sini bisa dilihat bahwa kurva C perlahan-perlahan menaik membentuk ke regangan yang besar ya. Jadi bisa dilihat kurva C ini memperlihatkan garis melengkung dengan regangan yang sangat besar. Kurva C ini biasanya disebut dengan elastomer atau elastomeric polymer, yaitu bahan ini memiliki elastisitas tinggi dengan regangan yang sangat besar pada tegangan yang rendah dan sepenuhnya kembali ke bentuk aslinya setelah tegangan dilepas. Contohnya seperti karet-karet alami yang biasa digunakan untuk bahan ban ataupun yang lain-lainnya. Perkenalkan, saya Mas Gofur Labsensei ini dengan NPM 333424003. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan learning objektif kedua, yaitu describe sketch the various stages in the elastic plastics deformation of a semi-crystalline spheroactive polymer. Deformasi semi-crystalline, apa sih itu? Deformasi semi-crystalline adalah perubahan bentuk atau struktur pada polimer semi-crystalline yang terjadi akibat tegangan yang diberikan. Polimer semi-crystalline memiliki struktur yang terdiri dari dua fase utama, yaitu kristalin dan amorf. Pada saat diberi tegangan, polimer semi-crystalline mengalami deformasi utama, yaitu deformasi plastis pada material meregang seiring dengan tegangan yang diterapkan. Tetapi perubahan ini bersifat sementara atau reversibel. Dan deformasi plastik, ketika tegangan melebihi batas elastis, deformasi menjadi permanen. Pada tahap ini, rantai molekul di daerah amorf memanjang lebih jauh dan lamela kristalin mulai meregang dan mengalami pemisahan. Tahapan deformasi elastis. Deformasi elastis terjadi pada tegangan rendah dan bersifat sementara atau reversibel seperti yang saya katakan tadi. Proses ini menunjukkan perubahan pada rantai molekul dan di daerah amorf dan kristalin. Tahap awal pada deformasi elastis
yaitu molekul rantai di daerah amorf meregang atau memanjang searah dengan tegangan tarik yang diterapkan. Dan pada dua lamela, lipat rantai berdekatan, material amorf antar lamela mulai meregang. Struktur lamela kristalin tetap stabil, hanya saja mengalami deformasi kecil. Dan tahap lanjutan pada deformasi elastis itu peningkatan ketebalan lamela. Tegangan yang lebih tinggi menyebabkan rantai molekul di daerah amorf semakin sejajar dan meregang lebih panjang. Ikatan kovalen pada lamela kristalin mulai meregang dan melengkung, yang menyebabkan sedikit peningkatan ketebalan lamela kristalin atau DSAT. Jika tegangan dilepaskan, struktur kembali ke bentuk awal, tadi irreversible. Baik, ini adalah suatu gambar yang menggambarkan deformasi elastis. Pada gambar pertama, saya sudah katakan tadi bahwa daerah amorf memanjang searah dengan tegangan tarik yang diterapkan. Dan deformasi lanjut ke tahap kedua, perubahan pada kedua daerah amorf dan kristalin lamela, dan menyebabkan sedikit peningkatan reversibel dan ketebalan kristalin lamela yang ditunjukkan oleh DSAT. Berikutnya adalah tahapan deformasi plastik. Deformasi plastik terjadi pada tegangan yang lebih tinggi, berbeda dengan deformasi elastis tadi, dan bersifat permanen, melibatkan perubahan struktur pada daerah amorf dan kristalin. Yang pertama ada transisi elastis ke plastik. Rantai molekul dalam lamela mulai bergeser atau satu sama lain sliding. Pergerakan ini menyebabkan lamela miring dan orientasinya menjadi lebih sejajar dan arah tegangan tarik. Pergeseran dilawan oleh ikatan sekunder atau van der Waals yang relatif lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Pemisahan segmen kristalin terlepas dari lamela akibat tegangan tinggi dan orientasi penuh pada regangan dingin. Mekanisme pada tegangan maksimum, blok-blok kristalin dan tight chains sepenuhnya sejajar dengan sumbu tegangan. Struktur steroid hampir sepenuhnya hancur, berubah menjadi struktur fibril sangat terorientasi. Tahapan ini dikenal sebagai glowing, yang sering digunakan dalam proses manufaktur untuk meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan dan kekakuan polimer. Mungkin cukup dari saya. Learning objektif selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Irwansyah dengan NIM 33342400020. Baik, selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pada modulus tarik atau kekuatan polimer. Nah, apa aja sih poin yang akan saya bahas? Yaitu tentang yang pertama ada berat molekul atau molecular weight. Yang kedua, derajat kristalinitas atau degree of crystallinity. Yang ketiga, pradeformasi atau pradeformation by drawing. Dan yang terakhir yaitu perlakuan panas atau heat treating. Baik, yang pertama adalah tentang berat molekular atau molecular weight. Nah, di dalam berat molecular weight dapat dirumuskan dengan TS sama dengan TS tak hingga dikurangin A dibagi MN, di mana TS adalah fungsi dari jumlah rata-rata berat molekul. Nah, di mana TS tak hingga itu adalah kekuatan tarik pada berat molekul tak terhingga, dan A adalah konstanta. Nah, sedangkan perilaku yang digambarkan oleh persamaan ini dijelaskan oleh meningkatnya keterkaitan rantai dengan meningkatnya MN. Untuk selanjutnya yaitu ada tentang derajat kristalinitas atau degree of crystallinity. Nah, untuk polimer tertentu, derajat kristalinitas dapat mempunyai pengaruh yang signifikan dari sifat mekanik karena mempengaruhi luasnya ikatan sekunder antar molekul. Nah, untuk daerah kristalin yang rantai molekul tersusun rapat dalam susunan atau susunan paralel, ikatan sekunder yang luar biasanya
terdapat di antara kedua segmen rantai yang berdekatan. Nah, ikatan sekunder ini lebih jarang terjadi pada amorf wilayah. Berdasarkan ketidakselarasan rantai, akibat untuk polimer semikristalin, modulus tarik meningkat secara signifikan seiring dengan derajat kristalinitas. Selanjutnya terdapat poin yang ketiga, yaitu pradeformasi dengan menggambar atau pradeformation by drawing. Nah, prosedur ini kadang-kadang disebut menggambar dan berhubungan dengan proses ekstensi leher yang dapat diilustrasikan secara skematis dalam hal perubahan properti. Gambar adalah analog polimer dari pergeseran regangan pada logam. Ini adalah salah satu kekuatan yang penting dan teknik penguatan yang digunakan dalam produksi serat dan film. Tarik modulus dalam arah gambar dapat ditingkatkan hingga kira-kira 1 faktor dari 3 relatif terhadap bahan yang belum ditarik dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu tarik. Modulus adalah minimum. Pada orientasi ini, modulus mempunyai nilai 1/5 dari nilai polimer yang ditarik. Untuk poin yang terakhir, yaitu dengan perlakuan panas atau heat treating. Nah, perlakuan panas itu dapat disebut atau dalam kurung atau annealing, yaitu polimer semikristalin dapat menyebabkan peningkatan persen kristalinitas dan ukuran dan kesempurnaan kristal. Nah, serta memodifikasinya struktur spheroid. Peningkatan suhu annealing menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan modulus tarik. Yang kedua, peningkatan kekuatan luluh. Dan yang ketiga, penurunan keuletan. Dengan catatan bahwa efek annealing ini berlawanan dengan efek yang bisa diamati pada bahan logam, melemahkan, melunakkan, bahkan meningkatkan keuletan. Nah, untuk beberapa serat polimer yang telah ditarik, pengaruh annealing pada modulus tarik berlawanan dengan modulus untuk bahan yang belum ditarik, yaitu modulusnya berkurang seiring dengan peningkatan suhu annealing karena hilangnya orientasi rantai dan kristalinitas yang disebabkan oleh regangan. Untuk learning objektif yang ketiga tentang faktor-faktor, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mekanisme molekuler yang menyebabkan polimer elastomer mengalami deformasi elastis berdasarkan sumber buku berikut. Struktur elastomer. Elastomer adalah jenis material polimer dengan rantai molekul panjang yang fleksibel dan sedikit ikatan silang atau crosslink. Struktur ini memberikan sifat elastisitas yang unik, memungkinkan elastomer untuk meregang hingga beberapa kali panjang awalnya dan kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Dalam keadaan normal, rantai-rantai molekul elastomer tersusun secara acak dan kusut, memberikan kondisi entropi tinggi. Ikatan silang bertindak sebagai penghambat yang menjaga jaringan rantai polimer tetap stabil dan mencegah deformasi permanen. Mekanisme deformasi elastis. Ketika elastomer diberi gaya tarik, mekanisme molekuler yang terjadi adalah 1. Peregangan rantai molekul rantai polimer yang awalnya kusut mulai meregang dan menjadi lebih teratur sejajar dengan arah gaya. Peregangan ini bersifat reversibel karena tidak ada melibatkan pemusatan ikatan kimia. Kedua, ikatan silang. Ikatan silang mencegah rantai polimer meluncur satu sama lain secara permanen sehingga elastomer dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Jumlah dan ikatan silang yang mempengaruhi kekuatan dan elastisitas material. 3. Pemulihan konfigurasi acak. Ketika gaya dilepaskan, rantai polimer kembali ke konfigurasi awalnya yang kusut. Proses ini didorong oleh gaya entropi yang memaksimalkan keadaan acak dari rantai-rantai molekul. Energi entropi pada elastisitas. Deformasi elastomer tidak terutama didorong oleh perubahan energi potensial seperti pada logam atau keramik, tetapi pada perubahan entropi molekuler. Dalam kondisi diteregang, entropi sistem berkurang karena rantai molekul menjadi lebih teratur. Ketika gaya dihilangkan, elastomer kembali ke kondisi entropi maksimum menghasilkan perilaku elastis yang sangat efisien. Teori ini dikenal sebagai teori elastisitas entropi yang menjelaskan hubungan antara sifat elastisitas dan fleksibilitas rantai polimer.
faktor yang mempengaruhi elastisitas elastomer. Menurut Kalister, sifat elastis elastomer dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Jumlah ikatan silang. Semakin banyak ikatan silang, semakin kaku elastomer, sehingga elastisitasnya menurun. 2. Temperatur. Pada suhu yang lebih tinggi, rantai polimer menjadi lebih fleksibel, meningkatkan elastisitas. Yang ketiga, komposisi kimia. Struktur kimia monomer dan jenis bahan dasar elastomer mempengaruhi fleksibilitas rantai. Aplikasi elastomer. Elastomer sering digunakan dalam berbagai aplikasi karena sifat elastisitas dan daya tahannya, termasuk ban kendaraan yang menggunakan karet alam dengan sintetis dengan sifat elastisitas tinggi. Yang kedua, seal dan gasket untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga, bahan medis. Latex dan silikon berbagai material elastis yang tahan lama dan biokompatibel. Selanjutnya penjelasan tentang learning objective yang ada pada chapter 15, yaitu karakteristik polimer, karakteristik application and processing of polymer. Saya akan menjelaskan learning objective yang list for characteristic or structural component of a polymer that affect both melting and glass transition temperature. Atau penjelasan tentang 4 karakteristik atau komponen struktural dari polimer yang mempengaruhi suhu leleh dan suhu transisi kaca. 4 karakteristik tersebut yaitu, pertama ada molekul weight atau berat molekul. Berat molekul polimer secara signifikan mempengaruhi sifat termalnya. Berat molekul yang lebih tinggi umumnya mengarah pada suhu leleh dan suhu transisi kaca yang lebih tinggi karena rantai polimer yang panjang menghasilkan lebih banyak saling kaitan dan gaya antar molekul yang lebih kuat, sehingga memerlukan lebih banyak energi untuk mengatasi interaksi ini. Sebagai contoh, polietilena dengan berat molekul tinggi akan memiliki suhu leleh yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan polietilena dengan berat molekul yang lebih rendah. Kedua, yaitu change structure and configuration atau struktur dan konfigurasi rantai. Struktur rantai polimer dapat berupa linear, bercabang, atau jaringan cross-link. Susunan rantai polimer juga mempengaruhi perilaku termalnya. Polimer linear cenderung memiliki suhu leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimer bercabang karena efisiensi pengemasan yang lebih baik. Polimer yang terhubung silang biasanya menunjukkan suhu transisi kaca yang lebih tinggi karena kekakuan yang diperkenalkan oleh jembatan silang. Contohnya polistirena dan jembat yang memiliki struktur linear memiliki suhu leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan polistirena bercabang. Yang ketiga, degree of crystallinity, derajat kristalinitas. Kristalinitas polimer mengacu pada sejauh mana struktur molekulnya teratur dan terorganisir dalam bentuk kristal. Polimer dapat berada dalam keadaan kristalin atau amorf. Derajat kristalinitas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan suhu leleh yang lebih tinggi karena struktur teratur memerlukan lebih banyak energi yang dipisahkan. Yang keempat, ada intermolecular force atau gaya antar molekul. Gaya antar molekul mencakup berbagai interaksi yang terjadi antar molekul seperti ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan interaksi dipol. Polimer dengan gaya antar molekul yang kuat akan memiliki suhu leleh dan suhu transisi kaca yang lebih tinggi karena lebih banyak energi yang diperlukan untuk mengganggu interaksi ini. Itu saja mungkin penjelasan dari 4 karakteristik yang mempengaruhi sifat melting, yang mempengaruhi suhu melting dan suhu transisi kaca. Ya, di sini saya Dalvin Fibraharisma dengan NIM 33342100094 akan menjelaskan tentang aplikasi polimer dalam industri. Nah, bahan polimer digunakan dalam berbagai macam aplikasi karena sifatnya yang sangat berguna dan karakteristiknya yang unik yang dimiliki oleh polimer ini. Nah, keunggulan polimer terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik di berbagai industri. Nah, ada apa saja? Nah,
polimer ini biasa digunakan di industri otomotif, di industri elektronik, di industri konstruksi, dan di industri medis. Nah, untuk penggunaan polimer pada industri otomotif, industri plastik memiliki peran penting dalam mendukung mendukung industri otomotif. Insinyur otomotif bekerja sama dengan produsen plastik dan pemasoknya untuk mengoptimalkan sistem kendaraan dan mengatasi terkait keselamatan otomotif ini, keselamatan pengguna pada saat otomotif ini. Nah, di mana saja penggunaannya ada pada contoh pada interior. Nah, dari interior ini berfokus kepada keselamatan di kabin penumpang, terutama termasuk desain inovatif yang terjangkau, pembuatan yang lebih efisien, meningkatkan kompatibilitas kendaraan, mengakomodasi populasi pengemudi yang menua, serta memasukkan lebih banyak fitur keselamatan dalam ruang terbatas. Nah, ini bisa dilakukan pada interior otomotif mobil. Contoh desain yang lebih desain yang lebih ringan, desain yang lebih stylish, dan tentu juga desainnya yang lebih selamat jika ada kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu ada powertrain dan chassis. Ini berfokus kepada komponen yang menghasilkan dan mengirimkan tenaga, termasuk kerangka dan komponen yang bekerja di dalamnya. Nah, prioritas dari powertrain ini meliputi kemajuan dalam desain plastik untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bahan bakar. Lalu ada lightweighting, karena bahan polimer ini lebih ringan daripada metal atau logam. Jadi bahan-bahan yang ringan ini bernilai sangat tinggi di otomotif untuk mengembangkan komponen berkinerja tinggi untuk menurunkan pusat gravitasi kendaraan, sehingga memperbaiki sistem penghindaran tabrakan dan meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki. Karena lightweighting ini tidak jika dibandingkan penggunaannya pada metal ini tidak akan fatal, sehingga lightweighting ini digunakan banyak di otomotif sebagai pelapis dari mesin dan komponen-komponen yang sifatnya metal dalam otomotif. Oke, lalu ada electronic industries. Nah, digunakan di elektronik seperti isolation and wires. Nah, yang digunakan di sini adalah polyethylene, polyvinyl klorida, dan fluoropolimer. Nah, bahan-bahan ini yang digunakan sebagai isolasi pada kabel kawat listrik. Mereka mengisolasi arus listrik dan mencegah hubungan arus pendek atau arus bocor. Nah, ini memberikan perlindungan terhadap kelembaban dan suhu ekstrim, sehingga tidak ada arus yang rusak lah jika digunakan pada sebagai isolation untuk wires, menghindari kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai electronic case. Polimer yang digunakan adalah polikarbonat, akrylonitril, budienastiren, dan polipropilen atau PP. Nah, digunakan untuk membuat casing perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan televisi. Nah, keunggulannya polimer ini dalam aplikasi ini adalah ringan, tahan benturan, dan mudah dibentuk. Polikarbonat misalnya banyak digunakan pada casing ponsel karena kejernihannya dan ketahanannya terhadap kerusakan fisik. Digunakan juga pada baterai, terlebih lagi lithium polymer batteries. Nah, yang digunakan di sini adalah lithium polymer atau LiPo. Nah, polimer digunakan dalam pembuatan baterai yang banyak digunakan dalam perangkat elektronik portable seperti smartphone, laptop, dan drone. Nah, baterai jenis ini menawarkan kepadatan energi tinggi dan lebih aman dibandingkan dengan baterai lithium-ion konvensional, sehingga lebih banyak digunakan lithium polymer batteries untuk laptop-laptop masa kini hingga kedepannya gitu, dibandingkan dengan lithium ion konvensional yang digunakan pada remote atau alat-alat minor yang di bawahnya gitu. Lalu ada kapasitor dan superkapasitor. Nah, di sini polimer yang digunakan adalah polipropilen, polyethylene terephthalate atau PET. Nah, digunakan isolasi kapasitor, misalkan PP sering digunakan kapasitor film untuk elektronik karena kestabilan dielektriknya dan ketahanannya terhadap suhu tinggi. Nah, lalu ada electromagnetic radiation solution. Polimer yang digunakan di sini adalah polyethylene, PE, dan polipropilen.
Nah, di sini digunakan untuk membuat bahan penyaring yang mengurangi radiasi elektromagnetik yang dapat mengganggu kinerja perangkat elektronik lain di sekitarnya. Nah, jika digunakan di dalam industri konstruksi, digunakan sebagai pipe dan storage tanks. Polimer yang digunakan di sini adalah polyvinyl klorida, polyetilen, serta polipropilen. Nah, pembuatan pipa untuk sistem pembuangan, saluran air, dan saluran gas. PVC sangat populer karena sifatnya yang tahan terhadap korosi, ringan, dan mudah dipasang. PE digunakan untuk pipa air minum karena ketahanan terhadap suhu rendah dan kemampuannya untuk menahan tekanan tinggi. Nah, di dalam banyak industri ini, sifat-sifat yang diperlukan untuk sebuah industri contoh terutama industri dengan liquid dengan hazard tinggi itu membutuhkan pipa dengan tahan korosif sehingga dapat menahan air dengan konsentrasi tinggi. Itu bisa dan pipa-pipa ini tidak hanya pipa, bisa juga dipakai sebagai tangki. Nah, dan tangki-tangki ini bisa dibuat berdasarkan bahan polimer karena dan polimer ini bisa dilapisi dengan fiberglass atau serat kaca. Nah, serat kaca ini sebagai proteksi agar storage tank dan mixing tank, storage tank atau bisa digunakan juga sebagai mixing tank itu lebih tahan korosi dibanding dengan penggunaan pada pipe atau storage tank metal. Nah, digunakan juga sebagai composite building material. Polimer yang digunakan di sini adalah FRP atau fiber reinforced polymer yang termasuk dalam jenis polyester dan vinyl ester. Nah, komposit berbasis polimer digunakan untuk memperkuat struktur bangunan, terutama pada aplikasi yang memerlukan bahan tahan korosi dan ringan. Nah, FRP ini digunakan dalam pembuatan tiang, pelat lantai, bahkan jembatan. Keunggulannya adalah kemampuannya untuk menahan beban yang besar dengan ketahanan terhadap kerusakan akibat cuaca dan korosi. Nah, biasanya digunakan karena ketahanannya terhadap korosi. Lalu poin-poin lain yang bisa ditunjukkan adalah kerusakannya akibat dengan cuaca. Lalu ada penggunaannya pada healthcare industry, yaitu medis. Nah, digunakan di dalam apa saja, yaitu ada one time use equipment seperti suntikan atau masker bedah, kantong infus, PFVC yang digunakan itu hanya sekali pakai langsung dibuang. Ini kebanyakan digunakan dengan material polimer sehingga pembuatannya bisa masif dan memang digunakan untuk sekali buang, tidak bisa didaur ulang lagi. Lalu ada di sini medic implant. Polimer yang digunakan di dalam ini adalah silikon, polyethylene terephthalate atau PET, dan polymethyl methacrylate atau PMMA. Nah, implant medis seperti pengganti sendi, prostesis, dan alat implan lainnya. Silikon banyak digunakan dalam implan payudara karena biokompatibilitasnya yang tinggi. Nah, PMMA digunakan untuk lensa intraokular pada prosedur bedah mata. Nah, yang banyak digunakan adalah sebagai rangka tulang untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Nugroho Wicaksono dengan NIM 33342400097. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mekanisme polimerisasi adisi dan kondensasi. Nah, apa itu polimerisasi adisi? Nah, polimerisasi adisi itu adalah reaksi pembentukan polimer di mana monomer-monomer itu bergabung tanpa menghasilkan produk sampingan. Proses ini terjadi pada monomer-monomer yang memiliki ikatan rangkap seperti alkena atau gugus fungsi reaktif lainnya. Mekanisme polimerisasi adisi ini memiliki 3 tahap utama, yaitu inisiasi, propagasi, dan juga terminasi. Nah, untuk inisiasi itu molekul inisiator seperti radikal bebas memulai reaksi dengan membuka ikatan rangkap monomer. Nah, untuk propagasi, monomer lain bergabung satu persatu, memperpanjang rantai polimer.
Nah, lalu terminasi. Terminasi itu reaksi berhenti ketika dua radikal bertemu atau inisiator habis. Nah, contoh pembentukan polimerisasi adisi itu seperti polietilena dan etilena, di mana ikatan rangka pada etilena terbuka dan membentuk rantai panjang. Nah, untuk polimerisasi kondensasi itu adalah reaksi pembentukan polimer, di mana monomer-monomer bergabung sambil menghasilkan produk sampingan. Seperti kebalikan dari polimerisasi adisi. Di polimerisasi adisi itu tidak memiliki produk sampingan. Nah, untuk polimerisasi kondensasi itu memiliki produk sampingan. Nah, contoh produk sampingannya itu seperti air, alkohol, atau HCl. Nah, reaksi ini melibatkan monomer dengan dua gugus fungsi reaktif yang saling melengkapi, seperti asam karboksilat dan alkohol atau asam karboksilat dan amina. Nah, proses ini tidak memerlukan inisiator, tetapi membutuhkan suhu atau katalis tertentu untuk mempercepat reaksi. Contohnya adalah seperti nilon 66. Nah, nilon 66 ini terbentuk dari reaksi asam adipat dan heksametilediamina menghasilkan air sebagai produk sampingan. Nah, yang kedua itu polyester. Polyester dihasilkan dari reaksi antara asam tereftalat dan etilen glikol. Nah, kedua polimerisasi ini menghasilkan polimer dengan struktur dan sifat berbeda sesuai dengan mekanisme reaksinya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada aditif. Apa sih aditif itu? Aditif adalah bahan tambahan yang dicampur ke dalam material utama seperti polimer untuk mengubah atau meningkatkan sifat-sifatnya. Aditif ini membuat polimer lebih cocok untuk aplikasi tertentu, entah dari segi kekuatan, ketahanan, atau daya tahan terhadap lingkungan. Selanjutnya itu ada 5 jenis bahan tambahan polimer dan bagaimana mereka memodifikasi sifat polimernya. Yang pertama yaitu ada plasticizer. Fungsinya itu untuk melunakkan polimer supaya lebih fleksibel. Contohnya, ditambahkan pada PVC untuk menjadi lembut. Cara kerjanya yaitu molekul plasticizer masuk di antara rantai polimer, mengurangi gaya tarik antar molekul. Yang kedua, itu ada stabilizer. Fungsinya untuk meningkatkan ketahanan polimer terhadap panas, UV, atau oksidasi. Contohnya, UV stabilizer di polimer outdoor, agar tidak gampang rusak terkena matahari. Cara kerjanya yaitu, stabilizer menyerap radiasi UV atau ngeblok radiasi oksidasi sebelum menyerang polimer. Yang ketiga, itu ada filler. Fungsi penambahan filler untuk menambah kekuatan mekanik atau mengurangi biaya produksi. Contohnya, kalsium karbonat di plastik untuk menambah kekakuan. Cara kerjanya, filler mengisi rongga di antara rantai polimer, membuat material lebih padat. Yang keempat, itu ada flame retardant. Fungsinya itu untuk mencegah polimer agar tidak gampang terbakar. Contohnya, brominate compounds di elektronik untuk perlindungan kebakaran. Cara kerjanya, bahan ini mengeluarkan gas non-flammable pas terkena panas, menghambat proses pembakaran. Dan yang kelima itu ada pigmen. Fungsinya itu untuk memberi warna ke polimer. Contohnya itu ada titanium dioksida membuat warna putih di plastik. Cara kerjanya, partikel pigmen menyebar di polimer dan memblok atau ngedistribusi cahaya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Duyanto dengan NIM 33342404171. Di sini saya akan melanjutkan teman saya mengenai polimerisasi learning objective yang ke-9, yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat 5 teknik pembuatan yang digunakan untuk polimer plastik. Ya,
Di sini ada 5 teknik. Yang pertama ada injection molding atau cetak injeksi. Injection molding merupakan salah satu teknik yang paling umum dan efisien dalam pembuatan produk plastik, terutama untuk produksi massal. Proses ini dimulai dengan melelehkan material plastik, biasanya dalam bentuk butiran atau pelet, menggunakan skrup berputar dalam barel yang dipanaskan. Material yang meleleh kemudian disuntikkan ke dalam cetakan yang bertekanan tinggi melalui nozzle. Cetakan tersebut memiliki rongga dengan bentuk sesuai produk akhir yang diinginkan. Setelah material didinginkan dan mengeras, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan dengan bantuan ejector pin. Teknik ini mampu menghasilkan produk yang berpresisi tinggi, permukaan halus, dan bentuk kompleks. Injection molding sering digunakan untuk membuat barang seperti mainan, komponen otomotif, peralatan elektronik, dan alat rumah tangga. Selain itu, metode ini sangat hemat waktu karena siklus produksinya yang singkat meskipun biaya awal untuk cetakan relatif tinggi. Yang kedua ada metode extrusion atau ekstruksi. Ekstrusi adalah teknik pembuatan plastik yang menghasilkan produk dengan bentuk kontinu seperti pipa batang, lembaran, atau film. Dalam proses ini, butiran plastik dilelehkan dalam barel mesin ekstruksi yang dilengkapi skrup berputar. Material yang telah leleh didorong melalui cetakan berbentuk spesifik sehingga menghasilkan profil dengan dimensi konstan. Setelah keluar dari cetakan, material yang diinginkan menggunakan air atau udara, kemudian dipotong sesuai panjang yang diinginkan. Teknik ekstrusi sangat cocok untuk massal, terutama produk dengan panjang kontinu dan berbentuk tetap. Contoh dari penerapan teknik ekstrusi ini termasuk pembuatan pipa PVC, kabel listrik, film plastik untuk kemasan, dan bingkai jendela. Yang ketiga ada blow molding atau cetak tiup. Blow molding ini digunakan untuk produk plastik yang berongga seperti botol, tangki, atau wadah besar. Proses ini dimulai dengan membuat tabung plastik yang panas yang disebut parisan yang kemudian ditempatkan dalam cetakan. Udara bertekanan tinggi ditiupkan ke dalam parisan, memaksa material melebar hingga menyentuh dinding cetakan dan membentuk rongga sesuai desain. Setelah produk pendingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Teknik blow molding ini memiliki beberapa variasi seperti extrusion blow molding, injection blow molding, dan stretch blow molding yang masing-masing disesuaikan dengan keperluannya. Selanjutnya ada thermoforming. Thermoforming adalah teknik pembentukan plastik yang menggunakan lembaran plastik tipis. Lembaran ini dipanaskan hingga mencapai suhu lunak plastiknya, kemudian ditempatkan di atas atau di dalam cetakan. Proses pembentukan dilakukan dengan menggunakan vakum, tekanan udara, atau gaya mekanis, sehingga plastik mengikuti bentuk dari cetakannya. Thermoforming sering digunakan untuk membuat produk seperti kemasan makanan, baki, cangkang, elektronik, dan panel interior otomotif. Teknik ini relatif sederhana dan ekonomis, terutama untuk produksi dalam skala kecil dan menengah. Namun thermoforming lebih cocok untuk produk berdimensi sederhana dan memiliki batasan dalam hal presisi. Yang kelima atau yang terakhir ada rotational molding atau rotomolding. Rotational molding atau rotomolding adalah teknik pembuatan plastik berongga yang melibatkan rotasi cetakan pada beberapa sumbu.
Proses dimulai dengan memasukkan serbuk plastik ke dalam cetakan logam. Cetakan kemudian dipanaskan dalam oven ini, sambil terus diputar secara perlahan sehingga plastik meleleh dan menempel pada dinding bagian dalam cetakan. Setelah dinding bagian cetakan itu dilapisi plastik secara merata, cetakan didinginkan menggunakan udara atau air. Rotomolding ini cocok untuk pembuatan produk besar yang berongga seperti tangki air, mainan anak, perahu, dan furniture outdoor. Tapi biasanya digunakan untuk pembuatan toren itu, Pak. Nah, sudah itu 5 teknik pembuatan dalam teknik pembuatan plastik itu. Nah, kesimpulannya, kelima teknik ini merupakan metode utama dalam pembuatan produk plastik. Pemilihan teknik bergantung pada jenis polimer, desain produk, dan kebutuhan produksi, baik dari skala maupun biaya. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang harus dipertimbangkan dalam proses manufaktur.